Itu memang ada kejadian tragis. Mau masukin dedak, jadi karungnya ke bawah, jadi dia tangan ngikut karung. Segini kena. Kan otomatis teman-teman saya langsung matiin mesin. Langsung dari pusat mesin. Matiin kata saya, matiin. Udah tuh dia megangin aja ya, emang udah nggak ada. Kepotong gitu? Udah nggak ada, putus. Orang-orang kantor bungkam. Sampai orang kantin pun nggak ada yang cerita bahwa di situ sering ada tumbal atau nggak ada. Orang ini atau saya gitu kan ya, udah jadi target selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Sariman. Waduh, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iyalah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Sariman nih. Nah, sebelum Bang Sariman membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih kepada Bang Sariman karena udah meluangkan waktunya datang ke sini Bang. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Sariman atau Bang Ical ya Bang ya. Teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Wah, ini Bang Sariman dari Subang loh. Iya. Bang Ical ini dari Subang ya Bang ya. Yang kebetulan juga Subangnya itu dekat sama saudara juga tuh. Yaitu di dekat Pasar Ciasem ataupun di dekat Belanakan. Iya benar. Belanakan itu penangkaran buaya terbesar kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener ya? Bener memang. Bener. Nah, kalau untuk teman-teman yang cewek-cewek mau nyari buaya-buaya ya silakan ke Belanakan. Emang bener buaya Belanakan kan? Iya, Belanakan bener buaya gitu yang Ikan banyak ya. Ikan banyak, bener-bener. Oke. Bang Ical nih, pada video kali ini nih, karena rumah Bang Ical deket penangkaran buaya nih, apa, gue sih nebak dulu Bang, apa mungkin Bang Ical membagikan pengalamannya tentang kerja di situ, Belanakan, bukan? Bukan sih. Oh, di mana berarti Bang? Di salah satu di Jawa Barat lah pokoknya ada. Di Jawa Barat. Pokoknya Nah, salah. kerja di Jawa Barat. Tapi bidang apa nih? Kerja di bagian apa gitu? Di bagian peternakan. Peternakan. Oh, Khususnya pakannya. pakan Buat ternak. hewan. Kalau Misalnya- Amel ternak buaya. Ya gitu lah pokoknya. Masuk. Masuk Pak Eko. Itu kejadian tahun berapa itu Bang Sariman? Tahu saya masuk kerja itu tahun 2016. Awal 2017 ya. 2017 awal ya. Soalnya kan saya masuk kerja itu di tahun 2016 bulan November. Oke, kerja situ berapa lama? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Oke, kalau boleh tahu nih intinya saat kerja di pabrik ternak tuh ngalamin kejadian apa sih intinya aja ini mah? Ya pada intinya sih saya di situ sakit hampir 1 bulan dan bakal jadi tumbal pabrik itu. Oh, jadi Bang Ical ini atau Bang Sariman ya, kita panggil Bang Ical aja biar akrab gitu ya. Bener. Kerja di situ, terus sakit selama 1 bulan dan ternyata mau jadikan tumbal pabrik pakan ternak itu. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Ical nih, teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Ical diminum dulu Bang, kopi silakan. Boleh. Wah, lagi gerimis-gerimis gini kan enaknya ngopi Enak kita. ngopi meskipun Ceripip gitu kan. nendang pokoknya. Udah kembung ngopi mulu. Langsung aja kita sikat.
Awalnya sih di tahun 2016 itu kan saya kan ditawarin sama saudara bekerja di salah satu pabrik pakan hewan. Nah, saya itu melamar tuh pada waktu itu sama saudara diajak. Nah, pada waktu itu yang ngelamar di situ ada 7 orang semuanya, cuman beda-beda kampung lah ya, beda kampung. Nah, yang jadi anehnya cuma nggak pakai ijazah, nggak pakai apa, cuma mengandalkan KTP. KTP doang? Udah? Sedangkan saya itu bawa lengkap. Sama ijazah ini gitu ya. Bawa lengkap. Nah, saya nggak ambil pusing lah, intinya yang penting kita kerja, karena kan ada anak istri gitu kan, maksudnya gitu. Nah, terus saya kerja, training itu 1 minggu. Nah, udah diterima, training 1 minggu di shift pagi. Kebetulan di situ ada 3 shift ya, full. 3 shift. Pagi, sore, malam. Jadi pergantian shift itu 3 hari sekali. Nah, dari shift 1 itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift 2 itu jam setengah 4 sampai jam setengah 11 malam. Nah, di shift 3-nya itu dari setengah 12 sampai pagi. Waktu itu sampai jam setengah 6 kalau nggak salah. Terus saya training, di saat training sih enjoy, nggak ada apa-apa. Ya. Pada saya udah training, saya masuk, udah tanda tangan kontrak juga. Saya di situ kalau nggak salah kontraknya itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, di saat itu tuh saya tuh gimana ya, nggak merasa ada yang aneh lah gitu, karena memang pabrik pada umumnya gitu loh. Dapat 2 bulan shift 1 terus, dapat 2 bulan shift 1. Itu selama 2 bulan itu pernah saya ada kejadian janggal lah gitu. Gimana tuh? Janggalnya itu kan saya ini lagi ya, di situ kan ada 3 gudang tuh di pabrik itu. Pabrik itu ada 3 gudang. Yang pertama itu buat ya biasalah bukan pendaftaran, apa namanya ya? Administrasi. Bukan, buat kita biasa tanda tangan masuk atau gimana lah kayak gitu. Absen lah gitu ya. Absensi lah gitu. Yang kedua itu untuk mesin buat campuran bahan-bahan pakan, karena kan bukan sekedar rumput doang kalau untuk pakan hewan itu ya, ekspor itu gitu kan. Nah, terus yang ketiganya itu buat gudang penyimpan bahan-bahan pakan gitu. Nah, di gudang pertama itu kan ada WC. Nah, saya itu di jam berapa, jam 2, setengah 2. Saya itu ceritanya mau apa? Biasalah mau buang air kecil kan. Nah, pas saya udah buang air kecil, perasaan di belakang kamar mandi kan memang kayak sawah-sawah gitu. Ya maksudnya pokoknya di luar lah gitu, di belakang. Kayak ada yang ngegedor-gedor gitu. Awalnya tuh kirain saya kan memang masih siang. Ya, kirain kan di situ banyak yang cari rumput gitu. Nah, terus kok gedor-gedornya memang tepat di belakang kamar mandi banget gitu. Saya tuh nggak hirauin tuh, udah. Nah, pas saya sengaja tuh saya sekalian mau beli kopi. Saya kan intinya udah CS lah sama mandor lah di situ, karena memang pada dasarnya saya masuk ke situ karena mandor juga gitu, udah akrab gitu, maksudnya info dari dia gitu maksudnya. Nah, saya iseng nih ke belakang ceritanya. Dor, kata saya mau beli kopi dulu ya. Nih mata udah sepet, kata saya gitu. Oh ya udah, saya ditip beli rokok, kata mandor nih. Ya udah, saya sambil mau keluar, saya sambil ngelirik nih ke area pinggir. Ngeliriknya nggak ada yang potong rumput, kan biasanya di situ banyak. Ya nggak ada yang potong rumput, nggak ada orang. Saya lebih penasaran lagi nih ke belakang, meskipun jauh juga, emang nggak ada siapa-siapa. Nah, pas di beberapa minggu kemudian saya bagian shift 2. Pas saya udah kerja masuk 5 bulan. Shift 2 itu cuma nggak nyampe 1 bulan, cuma 2 minggu. Di 2 minggu itu pertama saya lihat kayak penampakan pocong lah ya kayaknya. Ya bukan kayaknya, memang iya. Soalnya di kamar mandi itu sih adanya. Saya waktu itu di jam 9 masih sore, jam 9 malam, masih sore sih menurut saya.
biasa saya mau buang air kecil, perasaan kayak bau gosong atau apa gitu kan ya. Kok ini apa bau onggok, tahu kan onggok kayak bukan pisang, apa ya, singkong yang udah busuk lah gitu. Masa iya kok onggok baunya kayak gini, kata saya gitu. Ya udah tuh, pas saya mau keluar buka pintu, itu pintu susah dibuka. Kirain saya ada yang jail di luar. Ini kok pintu susah dibuka sih? Pas, woi jangan jahil, kata saya gitu kan. PA lu, kata saya gitu. Nah pas saya mau narik kayak lagi tarik gimana sih? Saya mau narik ke sini, ya dia nahan. Saya narik, dia nahan gitu. Nah pas saya perasaan di atas ada, ya memang ada lagi. Jadi posisi kamar mandi itu nggak full. Si tembok itu nggak full. Kayak gini nih. Iya. Jadi kayak di atas gini. Kelihatan gitu ya jadinya ya. Di atas itu lagi uncang-uncang deh. Pocong itu. Saya ya otomatis kan, ya namanya juga manusia kayak gitu pasti takut lah ya. Bukannya lari, ya nge-freeze gimana sih gitu. Pas sadar ada teman yang mau ke kamar mandi lagi. Lu kenapa PA, kata teman ya. Astagfirullahaladzim. Tapi lihat gak ada. Enggak, ada saya gitu kan. Ya udah. Nah singkat cerita, saya di shift 2 itu udah. Nah karena kan saya itu lamanya di shift 3 bang. Lamanya itu di shift 3, hampir 1 tahun lebih di shift 3 itu saya. Nah singkat cerita mandor ini nyaranin, Cal, kayaknya lu mental baja nih, lu shift 3 aja deh. Mau nggak? Kalau shift 3 itu memang asiknya ada lebihan gaji, enaknya gitu. Makanya saya kan tertarik dong, ya nggak, buat anak istri lah, lumayan tambahan ya. Bener nih, iya, mau nggak? Ya udah mau. Kirain saya kan di total karyawan di situ, kalau nggak salah waktu saya masuk di situ ada kurang lebih 200 lebih. 200 karyawan lah ya. Banyak ya. Nah, yang jadi anehnya kalau shift malam itu cuma ada 13 atau 12 orang. Intinya di shift 1, shift 2 itu banyak orang bagian ini, bagian itu, bagian ini. Kenapa shift 3 atau shift malam ini beda gitu. Nah, awal saya masuk shift malam itu, saya dari rumah kebetulan nggak terlalu jauh lah ke situ. Saya dari rumah jam 10:30 pun saya udah masih kejar lah. Nah, kok sepi? Udah nyampe situ tuh, ada security nih. Bro, lu bagian malam? Iya, buset jagoan, kata security nih. Saya makin bertanya-tanya dong, buset jagoan. Saya di sini karyawan baru, kok udah kayak gini gitu kan. Bodo amat, kata saya gitu. Ya udah. Nah, saya masuk, masih belum masuk jam kerja nih, masih biasa lah ngopi-ngopi. Saya beli kopi ke kantin. Saya lagi beli kopi ke kantin, dari jarak gudang ke kantin itu kan lumayan jauh. Nggak terlalu jauh sih ya, pokoknya jalan kaki lah, melewati kantor pabrik itu. Nah udah masuk ke gudang, saya lupa, wah kopi belum ada nih buat stok nih. Ya udahlah, saya mau beli lagi. Perasaan tadi nggak ada di kantor, kok sekarang rame kayak siang pada kerja biasa rame. Ada berapa orang waktu itu. Saya sempat nengok nih ke kantor, cuman bukan pas kantornya ya, pas sebelah kan kantor ada musola sebelah sana. Kok rame? Ya udahlah, saya beli kopi. Pas balik lagi nggak ada siapa-siapa. Karena memang saya mah orangnya biasa, kalau kalau untuk pup kan biasanya toilet di situ doang. Kan kalau di gudang itu nggak ada toilet. Itunya lah gitu. Nah, saya kebetulan memang pengen itu juga. Kok sepi sih, kata saya. Perasaan tadi rame. Saya lihat di kantor pun cuma ada ini doang, pengawas doang. Saya sempat nanya, Pak, tadi sini ada meeting apaan katanya. Orang kagak ada jam segini mah, tai katanya gitu kan. Perasaan tadi saya banyak orang loh. Nah, sini nih bagian pengawas ini. Dah, jangan dipikirin. Lu awal masuk malam di sini udah deal-dealan belum sama mandor lu? Awalnya gini, gitu. Apa sih maksudnya, kata saya. Masih bertanya-tanya nih.
Saya singkat cerita, saya biasa kerja normal. Nah di jam 2 malam ceritanya saya mau ngambil kayak semacam jerami, tapi bukan jerami sih, tapi kayak jerami gandum. Jerami bekas gandum lah gitu jeraminya di gudang 2. Kan mesin ini buat inian gandum kan. Saya mau ngambil gandum di situ, tiba-tiba kayak ada yang ngelempar awalnya. Biasa, dikrikil biasa, lempar. Siapa sih jahil amat kata saya. Saya kan ngambil gandum itu kan 10, pakai troli. Per troli itu 3 gandum. 1 balikan, masih ngelempar, 2 balikan, masih ngelempar. Pas ke-4 balikan, anak kecil lari-larian. Saya hampir jatuh karena kan saya mau dorong troli ya, tiba-tiba anak kecil lewat di depan. Otomatis saya kaget dong. Hampir ya bukan hampir emang kena kaki. Si besi trolinya itu, ujungnya itu sakit banget. Sakit banget. Nah, pas itu kan saya kan otomatis mencari dong. Kok tengah malam kayak gini ada anak kecil, siapa sih? Sambil ketawa, bolak-balik sambil ketawa. Saya jatuh nih si troli, saya naikin lagi itunya barangnya. Saya sambil lihat ke belakang masih ada lari-larian. Kok ada anak kecil, siapa ya? Ya udahlah bodo amat, paling penghuni sini kali kata saya gitu kan. Ya intinya nggak logika aja lah, tengah malam ada anak kecil gitu. Nah udah, pas saya mau nyampurin gandum ke dalam mesin, baru mau nyampurin ya, itu kuntilanak enak banget itu. Kata bahasa Sundanya menencel apa ya? Menencel tuh ningkring tuh lagi duduk. Iya, duduk di atas. Iya. Kan, nangkring. Nangkring kata saya. Enak amat itu ningkring didinya, kata saya gitu kan bahasa Sundanya ini. Enak amat itu nangkring di situ. Kalau cantik kata saya, jelek lu kata saya gitu kan. Memang saya mah orangnya kalau ceplos-ceplos. Kalau kayak gitu emang ceplos-ceplos. Dan nggak tahu kedepannya bakal ada apa gitu tadinya. Ya udah tuh. Otomatis teman saya nanya tuh, lu ngomong sama siapa? Itu tuh kata saya. Udah di sini mah emang ada. Intinya mah asal jangan saling ganggu. Ya udah tuh. Singkat cerita, pokoknya saya kedepannya shift malam, di bulan keberapa saya kurang paham juga. Saya waktu itu di jam mau pulang 3:30, itu memang ada kejadian tragis. Ini menurut saya tragis ya, karena ya teman dekat, benar-benar dekat banget. Dia mau nyampurin dedak, tahu dedak? Dedak. Apa namanya? Itu kan tepung, bukan tepung, beras ya. Itu padi. Nah, itu kan dedak itu kan beratnya kurang lebih ada kadang 60 kilo satu karungnya, kadang 65 kilo, 70 ya. Dia itu ceritanya mau nyampurin dedak ke mesin. Mesinnya itu kan lumayan gede. Ya kayaknya gedean ono sama ini mah. Jadi dia tangannya masuk. Mau masukin dedak. Jadi karungnya ke bawah. Jadi dia tangan ngikut karung. Segini kena. Karena itu kerja bareng sama saya tuh. Saya kan mau ngelempar dedak nih. Kata saya namanya Andri lah ya. Andri udah siap. Udah. Dia nahan kan. Sama saya disobek pakai pisau. Dia mau nyemplungin itu si karung ke bawah, ke giling. Si karungnya ya dia ke bawah. Kan otomatis teman-teman saya langsung matiin mesin, langsung dari pusat mesin. Matiin kata saya, matiin. Udah tuh dia megangin aja ya, emang udah nggak ada. Kepotong gitu. Udah nggak ada, putus. Udah nggak ada kata saya. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat di jam 3:30 itu nyari klinik kita. Nyari klinik sama mandor yang ngurusin. Nah pas gitu kabar itu 2 hari kemudian nggak ada. Maksudnya? Meninggal. 2 hari dari kejadian itu. Makanya saya di situ ya sampai sekarang pun masih inget sih, sedih sih kalau nginget itu. Iya. Karena memang dekat banget sama dia gitu. Iya. Hitung-hitung inget dia lah. Nah singkat cerita saya biasa bekerja seperti biasa. Nah di awal saya kenapa sih saya sakit atau apa gini,
Saya waktu itu mau ngambil onggok sama dedak. Lagi sama di gudang paling ujung. Penyimpanan proses bahan, bahan. Nah, di gudang ujung itu di pojok kayak pojokan ada sela-sela. Ini kan kayak semacam dedak ya. Kesananya dedak semua, rapat semua. Ini tembok. Ya. Nah, ini ada sela-sela nih, Bang. Ada sela-sela buat kayak meja kayak gini. Awalnya kan saya nggak tahu ya itu apa. Nah, memang di meja kayak gini ada kayak kendi. Kayak kendi zaman dulu tuh. Yang dari tanah liat. Itu. Ada bunganya juga. Gitu. Awalnya tuh saya nggak tahu. Karena memang dedak itu berat. Kan di situ kan saya kan berdua sama teman. Memang kan berat memang. Nggak sengaja kesenggol itu. Pecah kendinya sama saya. Nggak sengaja sebenarnya. Kata teman, "Cal, buset, pecah." Nah, emang kenapa sih kalau pecah, kata saya gitu. Ya udahlah, ayo. Itu kejadian itu saya di jam 1 loh. Jam 1 malam lagi. Oh. Memang kebanyakan shift malam. Ya. Dan di malam Jumat. Kliwon lagi, masih ingat saya. Kata teman kan selalu ngangkut-ngangkutin. Cal, apalagi ini Kliwon. Udah, bodo amat kata saya itu. Yang penting asal jangan ganggu aja. Ya udah tuh. Itu kayak dibayar konten itu, Bang. Maksudnya? Kayak dibayar konten maksudnya gini. Saya kan lagi bawa troli nih, bawa dedak. Ya, saya punggung kena dedak itu dua karung, Bang. Bayangin satu karungnya itu 60 bisa 70 kilo, 2 karung berapa, Bang? 140 iya. kilo. Truk gitu. Jadi kan seharusnya kan ngedorong ke depan. Karena berat biasanya, kalau berat kan saya kan ke belakang nih, dari belakang gini. Nggak ada batu, nggak ada lubang-lubang atau apa ya, tiba-tiba jatuh saya telungkup, tiba-tiba si dedak itu ya nindihin Bang Ical ya. Sedangkan teman saya di belakang itu ngedorong loh. Maksudnya ada temennya gitu. Teman saya juga ya kayak melohok, bahasa ini apa sih, melohok baik gitu apa sih ya? Melongo gitu. Iya, melongo aja. Kayak gini aja. Kata saya, ayo bantuin gua ngapa? Kata saya gitu kan ya. Lu kenapa dak, Cal? Temen saya bilang kayak gitu. Lu kenapa? Udah bantuin dulu, udah bantuin dulu, kata saya ini, bantuin dulu. Ya intinya bener-bener sakit banget, sakit banget. Nah, mandor pun bertanya-tanya, lu kenapa, Rol? Bujil kayak gitu, kata mandor. Memang kotor banget karena jatuhnya telungkup kan. Gua jatuh, kata saya. Kenapa enggak? Udah istirahat dulu, kata mandor nih. Ya udah tuh saya istirahat beberapa menit. Biasa minum ngopi karena memang sakit banget bener. Nah, saya lagi enak-enak nyebat ya di situ. Lagi enak-enak nyebat, tiba-tiba ada bisikan, Bang. Bisikannya gini. Sekarang giliran lu. Kan intinya kan dia bahasa Sunda ya. Saya refleks, apa sih? Siapa yang ngomong sih? Kata saya gitu kan. Alah, bodo amat lah. Udah tuh. Udah beberapa menit saya kerja lagi seperti biasa, dan di hari itu juga udah azan subuh kalau nggak salah di jam 5-an. Saya lihat kuntilanak sambil nunjuk. Saya kan biasa mau subuhan kan. Nah, izin ke mandor, "Dor, biasa subuhan dulu." Ya udah. Kata mandor nih. Ini kan di depan gerbang nih, pintu gerbang. Ya. Saya mau keluar, ini kuntilanak di depan saya sambil nunjuk kayak gini. Kuntilanak itu nggak bilang apa-apa, cuman telinga saya denger. Akhirnya giliran sia. Artinya sekarang giliran lu. Saya masih bertanya-tanya. Saya kata Sadi, kok itu orang apa karung, awalnya gitu kan. Pas saya makin dekat, ya Allah Akbar, kok kuntilanak, kata saya gitu kan ya. Otomatis saya langsung nggak jadi. Maksudnya bukan nggak jadi sholatnya, maksudnya lewatnya muter, lewat gudang satunya. Lewat gudang satunya, otomatis kan kalau misalkan lewat gudang 2, si musola itu kan harus melewati gudang 1 ya. Pas saya lewat gudang 2, itu nggak ada. Itu nggak ada kuntilanak itu. Terus saya berarti memang benar kuntilanak. Nah, udah tuh. Saya subuhan udah pulang. Beberapa hari kemudian
di shift yang sama di jam yang berbeda. Waktu itu di jam 12 saya sempat ada bisikan juga, kemarin teman lu, sekarang giliran lu, tunggu aja. Nah saya itu baru masuk gerbang loh bang, baru masuk gerbang. Kan kebetulan saya itu telat masuk. Kan seharusnya kan jam 11 itu kan memang udah masuk kan. Saya itu kan nelpon sama pengawas, Pak, kayaknya hari ini saya agak telat, kata saya gitu. Oh ya udah, asal jangan jam 1 ya, soalnya ini barang lagi banyak, katanya. Oh ya udah, saya jam 12 sampai situ. Baru masuk gerbang gudang 1 itu, baru masuk gudang 1, tiba-tiba ya ada yang bisikin, sekarang giliran lo, kata saya. Apaan, ada apaan? Ya udah tuh, saya nggak ambil pikir. Tiba-tiba si mandor nugasin saya nih, jadi gini, ada bagian mesin, ada bagian di gudang 1 itu bagian cuma nyatuin kayak susu sama gandum gitu kan. Di gudang 1 emang kerjanya ringan-ringan emang. Nah mandor itu bilang gini, Cal, malam ini lu ini ya di mobil, soalnya yang biasa di mobil lagi halangan dia. Oh ya udah ayo, kata saya. Terus yang bawa siapa, kata saya gitu kan. Kata dia, kata mandor nih, yang bawa nggak ada, lu kan lihat kemarin lu bisa, ya udah lu aja, katanya. Oh ya udah, kata saya. Temannya siapa? Oh ya no, katanya gitu. Oh ya udah. Ya si teman saya ini pada kayak orang pada umumnya lah, biasa gitu. Namanya Rio, ya. Samarin aja Rio. Ngobrol biasa sama mandor pun ngobrol biasa. Yo sini, kata mandor gitu kan. Ya ya bos, katanya. Di mobil ya sama Ical. Oh ya udah. Biasa. Saya naikin yang udah jadi nih, yang pakan udah jadi nih, buat ke ternak gitu kan ya. Kalau nggak salah itu 27 karung, 22 karung kalau nggak salah. Biasa naikin ke mobil. Naik mobil, udah nih kelar. Naik mobil nih. Di dalam mobil kan dari gudang ke peternakan itu lumayan jauh bang. Ada kali 3 kilo atau 2 kilo lah. Cuman ya lingkungan itu juga gitu, masih satu gerbang. Biasa sepanjang perjalanan ngobrol biasa gini ya. Nah pas mau masuk gerbang ke peternakannya, itu tiba-tiba dia hilang. Berbarengan dengan ada yang jatuh di belakang. Saya kan gini, pas saya mau ini gerbang, ini mobil, pokoknya tengah-tengah banget lah, tengah-tengah gerbang. Saya kan gini, yuk, kata saya. Maaf itu kayaknya pakan jatuh tuh, kata saya. Kan menurut saya logika sih 20 karung lebih itu nggak terlalu tinggi. Kan biasanya kan kalau siang itu 40, 50 kan tinggi. Iya. Kalau 20 kan nggak terlalu tinggi. Saya logika aja, kok ada yang jatuh, kata saya. Udah tuh, saya baru ngomong, tolong dong turun. Kok nggak ada? Kali di belakang kali udah turun. Nah, saya ikut turun. Saya lihat-lihat nggak ada yang jatuh. Dan saya muterin mobil itu nggak ada dia. Arwah nggak ada? Nggak ada Rionya, nggak ada. Kata saya, kemana sih? Yo, saya manggil tuh, yo, kok nggak ada sih? Nah, tiba-tiba ada penjaga ternak tuh nyamperin 2 orang, karena memang di situ pasti ada kayak security lah gitu, security khusus kandangnya gitu. Nyamperin pakai motor. Hei, tumben sendirian bawanya gitu, kata penjaganya. Kata saya, orang berdua tahu lagi kencing kali, kata saya gitu. Habis beli apaan bang, kata saya. Biasa beli kopi, nah, kata dia. Beli kopi berdua-dua. Lah kayak nggak tahu aja ini, kayak gitu kan, kata security-nya. Ya udah dah. Tapi selagi saya ngobrol sama penjaga kandang itu, saya sambil nungguin ceritanya, nggak datang. Otomatis saya kan kebetulan bawa HT juga. Saya langsung informasikan ke mandor. Dor, kondisikan Dor. Apa role katanya? Coba si Rio ada kagak di situ? Lah, Rio kan sama lu tadi barusan. Kok nanya sama gua, PA lu, kata mandor. Langsung saya diem tuh di situ. Kok nggak ada ya? Dor, udah coba lu kesini aja dulu. Soalnya kan
saya nggak enak juga nyuruh nyuruh security, yang nggak enak juga ya. Udah lu kesini bawa orang satu buat nurunin, kata saya gitu. Serius nggak ada, udah bawa. Udah tuh bawa, ada temennya. Pas nyampe si mandor sama temennya, si temannya mandor itu nanya, perasaan Bang Ical semuanya sendiri deh. Kata temennya si mandor ini, ngangkat itu segitu beratnya sendirian. Bawa mobil, perasaan yang gua lihat itu sendirian. Bukan gua doang yang lihat, semua orang pun lihat. Sendirian itu dia. Ya saya kan otomatis, masa iya Pan, kata saya gitu. Perasaan gua kan berdua, kata saya. Sendirian, sumpah demi Allah sendirian lu. Emang perasaan lu sama siapa? Kata si Epan ini. Langsung mandor nyeletuk sama si Rio. Nah si Epan langsung melongo. Rio, bentar. Rio orang kampung sebelah? Iya. Bentar Bang, jangan kaget dulu nih, gitu kan. Si Epan ini ngejelasin dia langsung bawa ke pos. Ada security juga di situ, ada penjaga ternak juga di situ. Jelasin, nih Bang, benar si Rio orang tetangga kampung? Iya. Masa iya lu kagak lihat? Nah, si Epan ini ngejelasin, Bang, itu si Rio baru 1 bulan Bang, nggak ada dia. Maksudnya? Meninggal. Pokoknya sebelum teman saya dia dulu kejadian. Kata mandor nih, nggak ada kemana, Bang. Udah nggak ada, oke, udah meninggal dia. Innalillahi, kata mandor. Ya pada dasarnya emang mandor udah paham lingkungan situ ya, jadi nggak terlalu banyak bertanya lah. Dan penjaga ternak pun udah tahu ya, udah nggak. Yang saya yang banyak bertanya karena kan kebetulan saya baru juga di situ. Langsung ngomandor nih, udah jangan cerita di sini, jangan. Udah ayo kita turunin. Nah singkat cerita saya turunin pakan itu itu kan ada bloknya kan, blok 1, blok 2, blok 3, kandangnya itu sampai 7 blok kalau nggak salah. Nah saya itu masukin itu malam itu di blok 3, blok 6 sama blok 4 kalau nggak salah. Nah di blok 4 kebetulan udah dekat sama gerbang. Itu saya lihat itu orang, si Rio itu sambil senyum dia di sananya memang mulutnya nggak berbicara, tapi di telinga saya dia berbicara. Terima kasih ya Bang udah nemenin saya. Otomatis saya astagfirullahaladzim, apa benar dia udah kagak ada, gimana, kata saya itu. Pada dasarnya memang mandor ini emang udah tahu, cuman dia bungkam. Dan orang kantor semua pun bungkam, sama yang baru masuk ke situ bungkam semua. Nah kebetulan saya di situ ada yang bener-bener akrab banget lah, mandor sama teknisi di situ, alhamdulillah akrab banget. Nah si mandor ini besoknya dia cerita dia pertamanya cerita, Rul, kenapa sih lu kayak gitu? Mau tau nggak lu? Apa Bang, kata saya. Ya intinya lu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Intinya gua cuma cerita sama lu doang. Intinya kalau kerja di sini lu hati-hati ya. Karena tempat ini ya bisa dibilang lumayan lah gitu kan. Ya saya udah ngerti itu di situ. Oh udah lumayan. Oh ya udah. Nah singkat cerita saya udah kerja berjalan 9 bulan 10 bulanan lah. Langsung sakit saya di situ. Pertama saya sakitnya karena jatuh. Di shift malam juga saya kan kebetulan di jam 3 itu kan ya namanya juga kerja pasti mata ngantuk ya. Pasti mata ngantuk. Sedangkan banyak yang absen di situ di hari itu. Bekerja cuma 9 orang, 10 sama mandor. Ya. Saya waktu itu tuh, Dor, coba beli kopi ngantuk banget. Mandor karena memang mandor udah paham, dia takut, dia mau keluar gudang takut karena di pinggir kantor itu memang ada kayak pohon asem gede. Pohon asem gede kayaknya kalau dirangkul 6 orang kayaknya. Kalau dirangkul gede banget. Udah Ge, lu aja yang beli, kata mandor nih. Lu kan orangnya gentleman, kata mandor gitu, biasalah bercanda gitu kan.
Saya PA, ya udah sini duitnya. Sekalian rokoknya nih, ya udah sini. Nah, saya menuju kantin mah nggak ada apa-apa. Pas pulangnya, tiba-tiba ya nggak ada kerikil, nggak ada apa ya. Saya jatuh kayak diselengkat gitu. Nah, pas saya jatuh, otomatis kan saya pulang kan bawa kopi dong. Kopinya ya udah mana tahu kopinya. Pas saya jatuh, saya lihat itu kaki gede banget itu. Yang nyelengkat. Jadi intinya itu bukan akar, bukan pohon asem, ya memang kakinya emang di pohon asem gitu persis di situ. Cuman yang saya lihat itu kaki. Kakinya juga gede, apalagi orangnya. Maksudnya makhluknya gitu. Nah di situ saya masih belum kerasa tuh, belum kerasa bahwa ini pada sobek kan, pada luka lah gitu. Ini luka gitu kan. Belum sadar tuh, saya lari. Mandor langsung nanya, "Lu kenapa itu?" Kata. "Apa bang?" "Lihat itu kaki lu, tangan lu." Saya lihat, astagfirullahaladzim kok pada kayak gini ya. Saya cerita, karena memang Mandor awalnya bilang kayak gitu, otomatis saya cerita, "Bang, sebenarnya ini tempat kayak gimana sih bang? Emang lu lihat apaan? Lu diliatin ya?" Kata Mandor gitu. "Ya lu mah PA. Orang gua juga udah lama di sini juga kagak berani malam-malam keluar." Gitu kan. Kata saya lihat kaki gede banget bang. Tahu kakinya udah gede kayak gitu, apalagi makhluknya bang, kata saya. Udah minum air putih nih, minum air putih, kata Mandor. Nah di malam yang sama, saya sambil ngerasain sakit, bekerja seperti biasa. Waktu itu saya lagi nyampurin bahan dedak sama onggok itu, mau nyampurin itu ke mesin. Percaya nggak percaya, memang gitu adanya. Tiba-tiba kayak semacam pocong itu muncul dari bawah, dari lantai. Nongol gitu. Iya. Kayak gitu ya? Kayak di TV bener, emang nyata. Wadah. Oh, ya PA. Bener serius. Maksudnya dari bener. Lantai pabrik tiba-tiba nongol. Emang bener. Oh. Tapi nggak begitu langsung nongol ya, enggak. Maksudnya awalnya memang kayak kincupnya dulu gitu kan, kayak pocongnya kincup, gitu. Iya. Awalnya kayak kirain saya memang ada apa? Ada karung, kan di situ kan ada banyak karung bekas codetan kan, buang di mana-mana gitu. Saya itu lagi di atas mesin loh. Saya itu lagi di atas mesin. Sambil liatin, sambil nyampurin kan, sambil nyampurin giling. Kan makin atas lah, itu kok kepala pocong. Nah, nggak sadar saya sambil liatin itu, saya tangan hampir kena juga. Kena kemana? Hampir kena masuk juga. Masuk ke mesin? Hampir kena juga. Alhamdulillah ada yang sadar di situ, langsung matiin. Kebenaran ada teknisi di situ kan, kebetulan teknisi itu kan orang yang agak ngerti lah gitu. Matiin langsung. Matiin tuh. Cal, lu lihat apaan? Apa sih bang? Tangan lu lihat. Emang saya tangan udah di ini mesin, udah di dalam. Hampir kena sedikit lagi. Buset, pisaunya lancip banget itu. Pisaunya. Saya lihat itu bang, pala apaan? Nggak ada pala, nggak ada apa katanya. Udah. Istirahat, nggak benar. Pada dasarnya memang teknisi itu lihat di belakang saya emang ada kuntilanak. Makanya udah matiin, nggak benar. Nah udah matiin, teknisi langsung nanya, "Lo sebenarnya kenapa?" "Nggak kenapa-kenapa." Ada yang disembunyiin nih. Semuanya bertanya-tanya nih. Teknisi sama Mandor itu, CS saya itu berdua pada bertanya-tanya. Sebenarnya lu ngelakuin apa? Sebenarnya lu gimana? Memang saya nggak tahu bahwa awalnya saya cuma ngejatuhin itu kan, ngejatuhin kendi kan. Enggak bang, demi Allah enggak. Apa sih perasaan saya nyolong juga kagak, kata saya. Nyolong buat apa kayak ginian, kata saya gitu. Singkat cerita, besoknya lagi saya sakit langsung. Tapi di pertama sakit,
masih gejala ya, gejala sakit ya, masih meriang-meriang lah. 3 hari tuh saya masih masuk, masih maksain masuk. Nah, pas parah-parahnya di malam ketiga itu saya lihat sosok kuntilanak di persis di yang jatuh itu, kan di jatuh itu. Saya sama mau ngambil itu juga, mau ngambil ledak. Di atas, tapi di atas tumpukan bahan ya. Dia biasa sambil ucang-ucang, sambil iniin rambut, sambil ketawa dia. Sekarang giliran dulu ya, tunggu aja, jangan kemana-mana gitu si kuntilanak itu. Refleks saya, dasarnya saya mah orangnya sebodohan, udah jangan ganggu, udah hilang sana kata saya gitu kan. Memang orangnya, apalagi saya sama salah satu teman lagi si Amir. Kalau si Amir udah masuk sama saya udah PA semua, karena suka bercandanya kelewatan, benar kelewatannya apa? Yang kayak gitu juga ditang-tangin sih. Iya juga ya. Iya, makanya kata si Amir ini, Sal, lo lihat? Lah, emang lo lihat Mir, kata si gitu kan. Lihatnya si cantik apa si ini, si leput katanya, maksudnya si pocong gitu. Si cantik yang gue lihat si leput, kata si Amir ini. Yang gue lihat si pocong, kata si Amir ini. Kok beda-beda ya, kata saya. Dah yo buru-buru kata si Amir gitu kan. Nah, si Amir juga jatuh di situ. Kan saya di belakang, dorong-dorongan, si Amir bawa. Dia jatuh, patah kaki, cuma jatuh kayak gitu doang. Kan jadi si gudang itu di tiga-tiganya itu kan gerbang pinggirnya itu kan tembus. Maksudnya gudang ketiga, gudang kedua, gudang pertama itu kan ada gerbang juga kan, tembus gitu kan. Nah, mau masuk ke gudang 2 itu dia jatuh. Apa namanya, si Amir itu sampai nyalahin saya. Cuma tai amat sih, salah tuh. Apa maksudnya? Jangan dorongin apa? Gue sakit nih. Perasaan si Amir itu cuma jatuh biasa. Kayak saya telungkup kayak gitu. Cuman nggak sampai ketindih ya. Cuma sampai ketahan lah sama saya. Nggak dorong nggak apa. Patah dia. Kakinya? Patah. Terkilir. Terkilir apa patah? Patah, awal terkilir. Awalnya nih. Maaf. Awalnya terkilir nih. Pas nyampe, ya pokoknya nyampe klinik atau apalah, nggak tahu lah ya. Besoknya dia ngabarin, gua kagak bisa jalan, Cal. Masa iya? Demi Allah kagak bisa jalan, lu kagak kesini, kagak nengok gua. Kirain saya bercanda. Memang iya, sampai sekarang dia. Patah belum sembuh. Nggak bisa sembuh lah pokoknya. Kalaupun sembuh harus diamputasi katanya. Nggak tahu ada pembekakan di mana atau gimana, nggak tahu, karena kata teknisi juga, dia juga ya sama, hampir kena juga. Gitu, hampir kena sama saya. Nah, besoknya saya bagian di mobil lagi. Mandor nyaranin di mobil lagi. Cal, biasa mobil lagi. Cuman Mandor lebih hati-hati nih, nyuruh partnernya nih. Lebih hati-hati. Ntar, lu sama si itu aja. Ya udah, ayo. Biasa naikin. Pakan yang udah jadi itu bobotnya itu kurang lebih 25 kilo sampai 30 kilo bobotnya itu. Kalau di alung-alungin kan lumayan berat juga. Itu kebetulan malam itu saya ngangkat 43 karung. 43 karung lumayan tinggi lah gitu. Nah, biasalah kalau itu lancar. Alhamdulillah lancar sampai kandang. Kita ngasih-ngasihin kan ke blok 1, blok 2, blok 3 gitu. Nah, pas mau blok terakhir nih, itu si kuntilanak itu lagi kayak di tengah-tengah jalan. Oh, kira di tengah-tengah kandang. Iya, tengah-tengah kandang. Bener, tengah-tengah kandang. Jadi kan intinya mah kandangnya memang udah dicor semua sih, udah bagus lah, nggak kayak nggak banyak tai jadi. Iya banyak dong, banyak pupuk kandang sana. Oh iya. Serius, pupuk kandang. Orang saya padi dari situ semua kok ngambilnya pupuknya. Nah, gitu pas saya kan langsung bilang dong, lu lihat nggak? Apaan bang? Kebetulan dia penakut. Kirain saya dia nggak penakut banget. Apaan bang? Jangan nakut-nakutin gua bang, katanya. Lu mau cepat-cepat saya nemen banget katanya. Parah banget katanya. Ya udah, saya diem, saya tabrak tuh. Itu
tabrak tuh, bodoh amat kata saya. Apa yang ditabrak? Si kuntilanak itu tabrak sama saya tuh. Bodoh amat saya sama orangnya, bodoh amat lah. Kok enggak lu ngeganggu gua kata saya. Ya udah, pas tabrak, tiba-tiba dia langsung kayak ketawa. Nggak tahu kenapa saya perasaan perjalanan dari kandang ke gudang itu kayak jalan pada umumnya biasa gitu ya. Tiba-tiba di salah satu ada pohon mangga, nggak terlalu gede sih, ada pohon mangga. Saya itu kayak si mobil pertamanya kayak mogok, gitu kan. Kenapa? Tahu bang, turun kayak ke temen deh. Temen turun, temen langsung, bang ini mah bukan mogok katanya. Apa sih? Lihat aja ngapa? Kesolokan itu mobil, bannya masuk. Kira kuntilanak yang disolokan, gendong gogongnya itu. Bener. Kacau ya? Iya. Bener serius. Saya lihat itu emang jalan meskipun gelap itu kan kalau lampu mobil kan. Ternyata bannya masuk colokan. Masuk selokan. Tapi Bang Ical ngerasanya bukan jalan biasa. Nah pas saya lihat ya di pohon mangga itu lagi ya ada itu lagi. Masih ada. Berarti nggak ketabrak dong kuntilanaknya. Kayak yang nggak tahu, kayak ngikutin kata saya di. Lu mah nggak mati ya dari dalam hati tapi ya kalau cenah ya. Iya kalau ngomong mah ya takut sama. Iya, eta cenah. Pas itu saya langsung konfirmasi nih ke mandor lewat HT. Dor coba guys sini deh. Kenapa sih? Sini gue pengen ketawa bener. Udah sini aja kata saya. Mandor kirain saya mandor tuh di motor. Berdua orang. Perasaan baru tadi saya nge-HT mandor. Kok udah datang? Dia datang. Kenapa Cal? Ya dengan muka datarnya gitu. Ayo Dor, bantuin. Ngapa sih? Nah gitu kan. Ini lihat. Wah kena got nih. Kata mandor ini, mandor palsu ini. Udahlah ngikut aja. Yang di belakang itu jangan ngikut. Tapi mandornya udah ngikut aja gitu kan. Kan berdua orang di boncengan. Sama yang di belakang itu udah jangan ikut. Kata saya, pada PA semua orang mau bantuin kayak kata saya gitu kan ya. Bener yakin mau bantuin? Kata mandor nih, mau dibantuin yakin nih. Kata saya, ya iyalah mau ngapain sih? Bang gotnya sih nggak terlalu dalam sih ya. Ada batu juga bisa lah kata saya gitu kan. Atau ada dongkrak juga bisa lah diakalin gitu kan. Pas sekali lagi ngomong yakin, itu motor, itu temennya kagak ada. Yang melainkan berubah. Jadi apa? Pocong. Motornya juga jadi pocong? Iya. Ya pokoknya jadi pocong dah. Pocongnya berapa tuh? 1. Oh. Ya pokoknya yang lainnya tahu kemana tahu. Ya otomatis lari semua berdua. Takut juga ya. Lari bener. Nah pas habis dari kabur besoknya saya sakit tuh bang. Saya kan langsung izin tuh, Dor. Saya kayaknya malam ini nggak bisa masuk. Kenapa sih? Izin lah sakit. Oh ya udah, hati-hati ya. Mandor nyaranin gitu, hati-hati kok. Saya sakit, kok hati-hati. Oh ya udah tuh, saya nggak hirauin. Nah pas saya sakit itu saya nggak sehari 2 hari langsung sembuh. Berapa hari tuh? Pada waktu itu saya sakit itu udah dapat 5 hari kan karena istri pun kan ya mungkin kasihan sama suami kali ya, bagaimana? Istri langsung nelpon mantri kan kalau di kampung itu mantri ya. Tahu kan mantri? Iya. Nah, Anda tahu? Saya tahu. Mantri itu kayak dokter di situ ya kan, di klinik atau puskesmas. Aduh, asik nih ngobrol kayak gini nih. Asik bercanda kayak gini nih, jangan terlalu serius lah. Ya maksudnya gini, pas diperiksa mantri, kalau medis nggak ada. Nggak ada medis, nggak ada apa-apaan? Nggak ada gejala apa-apa. Kalau menurut medis, sedangkan saya di situ batuk sampai keluar darah. Banyak keluar? Ya awal-awal sedikit, kebanyakan lama-lama banyak. Nah, istri kan langsung nanya, Pak, mas saya nggak ada penyakitnya. Soalnya
suami saya kalau malam kalau batuk itu darah itu meskipun sedikit suka keluar Pak. Kok aneh kata mantri. Udah tuh mantri. Ya pokoknya singkat cerita mantri pulang. Pas malamnya istri dimimpiin. Mimpi gini, dia kayak orang berjenggot ya pokoknya pakai jubah lah, nggak tahu pakai apalah. Dia bilang ngomongnya gini, sekarang giliran dia yang akan jadi tumbal saya. Bilang gitu ke istri. Pas bangunnya kan langsung bicara kayak gitu. Sebenarnya pabrik itu gimana sih saya boro-boro pengen ngejelasin Neng, kata saya gitu kan ya. Pengen ngomong aja susah, pengen ngomong panjang lebar gitu ya susah. Ya udahlah katanya. Nah besoknya anak saya yang sakit, saya sakit, anak saya ikutan sakit. Sama anak saya kan waktu itu baru umur berapa bulan lah, masih bayi, 9 bulan kalau nggak salah. Dia nangis. Pas istri saya megang badannya, kok dia panas. Langsung telepon bidan. Sama, nggak ada kali ya istilahnya gimana nggak ada gejala atau apa nggak ada. Nggak ada penyakitnya gitu ya. Jadi otomatis semua dokter itu kan bingung ya mau ngasih obatnya obat apa, gitu loh maksudnya. Nah cuman kalau anak saya alhamdulillah nggak terlalu lama sih sakit. Nah anak saya sembuh, saya masih sakit. Istri saya gantian. Istri saya sama, kalau istri muntah juga, muntah darah juga awalnya gejalanya. Batuk, muntah darah. Ya saya boro-boro pengen nolongin ya. Mertua tuh ada nyamperin, langsung nelpon juga mantri juga. Sama kata mantri juga nggak ada penyakitnya. Kalau istri kalau nggak salah 3 hari entah 4 hari lah sembuh dia. Nah malam selanjutnya saya masih ditelepon tuh saya sama mandor. Sal, gimana lo? Mendingan? Dah boro-boro mendingan Dor, kata saya. Oh ya udah tuh. Ntar gua besok kesana lah ya, kata mandor nih. Soalnya ini kayaknya nih, kata mandor nih. Oh ya udah. Saya nungguin, nggak datang. Nah pas itu istri saya kan orangnya gimana ya? Badan gampang kerasukan, apa sih sebutnya sih ya? Iga jarang. Kan istri saya kan kayak gitu kan. Pertama itu malam, saya masih ingat malam Jumat. Iya malam Jumat jam 1 malam. Istri saya ingat banget. Pertama istri saya lihat ada orang di atas. Lagi uncang-uncang. Katanya. Kesini bawa kuntilanak apa gimana sih Kayaknya ini sakit bukan sembarang sakit Emang kenapa sih? Langsung dia kerasukan. Udah mah saya nggak bisa apa-apa kan. Istri saya kayak gitu nangis ya, kadang ngamuk, kadang nangis, kadang ya Allah Akbar. Saya langsung ya manggil yang didengar lah pokoknya. Alhamdulillah ada yang ngedenger, mertua tuh. Kenapa pas gitu ya pokoknya istri saya tahu lah, saya juga ya buru-buru pengen lihat ya. Saya juga badan lemas kan. Istri saya diobatin sembuh. Itu saya berjalan sakit udah 3 minggu tuh, hampir 3 minggu itu. Tiba-tiba besoknya siang kalau nggak salah mandor datang sambil biasalah mungkin nengok kali anak buahnya sakit, kasihan atau gimana. Dia itu gini, Cal, lu sebenarnya jujur, lu ngelakuin apa? Gitu kan. Lah bang, demi Allah gua nggak ngelakuin apa-apa. Kali gua nyolong, meskipun gua punya ternak juga kagak bang. Enggak, serius. Kali lu nenggor apa kata mandor nih. Nah di situ saya inget nih, iya bang, perasaan saya dulu bulan apa mau nggak tahu bang, kata saya mau ngambil onggok, saya ada ini apa namanya, ada kendi, saya nggak sengaja ketenggor tuh, pecah. Nah di situ mandor langsung, wah kata gue juga apa, ya udah bentar, pokoknya gue sekarang mau pulang dulu, ntar malam gue kesini lagi bawa temen, gitu kan. Oh ya udah bang, ada apa sih bang sebenarnya? Udahlah pokoknya
ntar gua sekarang mau pulang, jangan dulu bikin kopi, gua mau pulang, ntar malam gua kesini lagi bawa temen. Oh ya udah bang, kata saya, makasih, jangan sampai enggak ya bang ya. Iya gua kesini pasti. Nah singkat cerita malamnya bawa temannya yang memang bisa. Ya intinya gimana caranya supaya jangan sampai kena lah mungkin saya atau gimana gitu kan. Kata teman saya pun bilang gini, jadi si makhluk yang ada di situ itu kebetulan memang lagi nyari mangsa kan. Di situ 1 tahun itu kan 3 kepala. 1 tahun itu. Kepala apa? Ya orang ya, intinya mah 3 setahun tuh 3 nyawa. 3 nyawa. Ya mintanya kepala sih, kepala orang. Ya otomatis kan antara nyawa antara kepala lah gitu. 1 tahun itu kan 3. Kebetulan itu baru 2. Di tahun itu baru 2. Jadi kata temannya mandor ini bilang gini, kan di situ ada orang tua ya, di situ ada mertua juga, ada orang tua saya juga, banyak lah ngumpul. Mohon maaf saya nggak bisa ngebantu, saya mah cuma bisa gimana ya, menjaga doang karena memang penghuni situ hawanya kuat banget, auranya kuat banget gitu kan. Jadi orang ini atau saya gitu kan ya, si Ical ini udah jadi target selanjutnya karena kan di pabrik itu kan setahun 3. Langsung tuh orang pinter nanya ke si mandor, baru berapa Dor? Jawab yang bener, baru 2. Nah benar, berarti ini selanjutnya. Tapi yang mudah-mudahan kedepannya jangan, mudah-mudahan sembuh. Dikasih saran nih sama orang itu, kasih saran, saya besok katanya, besok ya, tapi besok malam jam 12 malam mandi pakai kayak beras kencur gitu. Seluruh badannya diolesin beras kencur semua. Kuning semua dong. Ya beras kencur kuning. Oh, kunyit ya? Itu mah kunyit. Bayangin kuning semua badannya. Oh iya beras kencur tuh, iya yang buat obat itu ya. Iya. Jamu beras kencur, iya. Cuma kunyit ya. Eta mah koneng akang. Ya. Pokoknya di jam 12 ya jangan sampai enggak, kata temen. Ya udah iya saya. Tapi beras kencurnya dia yang bawa. Ya mungkin ya dijampe jadi apalah ya. Apalah nggak tahu ya. Ini beras kencurnya jangan sampai enggak jam 12 teng atau jam 00 teng, jangan sampai lewat, jangan sampai kurang ya. Mandinya di sini, kayak di pelataran lah gitu. Udah nggak jangan pakai apa-apa lagi. Siapin air, siapin itu ntar diolesin. Baca ini ya udah iya. Nah, langsung dia pulang, singkat cerita dia pulang, teman sama mandor saya pulang, bapak langsung bilang, almarhum bapak saya nih, Cal, bapak mau nanya, sebenarnya lu kerja di situ betah apa enggak? Saya jawab apa adanya ya, bisa dibilang betah ya betah karena kan buat nafkahin anak istri, kata saya gitu kan. Bisa dibilang nggak betah, jujur angker pak, kata saya gitu. Jujur angker, hampir setiap malam saya kalau diceritain mah, kalau bener-bener detail mah pak, kata saya, banyak penghuni-penghuninya di situ. Kalau bener-bener detail mah. Nah, terus bapak mau nanya lagi. Ini intinya sekarang tinggal pilih, apa milih keluarga, apa milih pekerjaan, gitu awalnya. Ya milik keluarga pak gitu kan. Ya udah kalau milik keluarga, kalau bisa entah besok entah kapan lu agak mending udah keluar dari pabrik itu. Karena yang bapak lihat memang pabrik itu nggak benar gitu kan. Karena tahu sendiri lu, orang-orang kantor bungkam, sampai orang kantin pun nggak ada yang cerita bahwa di situ sering ada tumbal atau nggak ada yang cerita. Nah besoknya singkat cerita saya tengah malam mandi sekujur tubuh kan, diolesin semua, mandi. Malamnya saya dimimpiin lagi pas udah mandi nih, udah mandi lah pokoknya, udah bersih, saya tidur, saya badan masih lemas, dimimpiin dan si penghuni itu tetap bilang nggak bakal mempan. Udah segitu doang. Walaupun udah mandi beras kencur. Nggak bakal mempan. Segitunya udah bilang. Saya langsung,
tiba-tiba kebangun, astagfirullahaladzim, kudu gimana. Tapi alhamdulillahnya memang besoknya agak mending badan, agak mending pokoknya bisa jalan gitu kan. Biasanya boro-boro pengen jalan gitu. Dapat 2 hari 3 hari agak mending, saya nelpon ke mandor, Dar, kayaknya saya agak mending nih, saya besok pengen masuk. Pertamanya pengen masuk lagi nih karena saya memang orangnya, kata Sundanya murugul. Apa sih murugul gitu? Murugul. Keras kepala. Oh, batu. Keras kepala. Tambeng. Sayang murugul. Kerjaan gitu. Amuk marugul gitu. Nah, saya singkat cerita kerja lagi nih. Cal, lu yakin kerja lagi? Kata teman saya yang di situ. Tapi yang jadi parahnya, saya tetap bagian shift malam. Shift malam terus. Mandor itu udah nyaranin ke kantor nih. Orang ini kalau bisa besok katanya kan pengen masuk kerja lagi nih. Udah sembuh dia sakitnya. Udah di pagi aja shift 1. Cuman si orang kantor ini kayak udah tahu atau gimana gitu ya. Nggak bisa, udah dia shift malam dulu aja selama 1 minggu mah katanya. Tetap itu udah shift malam aja, otomatis kan mandor nggak bisa berbuat apa-apa ya. Iya. Karena dia yang berwenang gitu. Ya udah saya shift malam, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh selama dua malam. Nah pas malam ketiganya saya baru mau jam 11 baru nyampe pabrik. Jam 11 baru nyampe pabrik. Saya baru nyampe gerbang, jalan kaki dari parkiran ke gerbang, jalan kaki. Itu ada pocong sama kuntilanak kayak yang nahan saya. Di gerbang itu. Kayak ada yang nahan saya. Dia sambil bilang gini, nggak bakal mempan, selalu kayak gitu. Astagfirullahaladzim, memang berarti bener omongan bapak, saya kudu harus keluar gitu kan. Ya udah tuh saya memang nggak jadi masuk karena memang ada kayak gituan dan semua manusia pasti takut yang kayak gitu kan. Saya balik lagi ke parkiran, saya bilang ke security di situ, gerbang situ, Pak, bilangin ke mandor saya balik lagi, saya badan udah keenak, udah kambuh lagi kata saya gitu. Oh ya udah, hati-hati Cal. Saya pulang, besoknya saya ngajuin surat resign. Besoknya nih ngajuin surat resign, disetujui. Tapi kejadiannya itu nggak cukup sampai saya resign doang, masih berlanjut. Gangguan itu. Intinya tuh abang udah resign. Udah resign. Berarti berapa tahun itu? Nggak nyampe kontrak habis ya? Enggak. 1 tahun 6 bulan, 7 bulan lah. Oh, sisa setengah tahun lagi lah ya. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Ical nih. Diminum dulu atuh Bang Ical, silakan. Saat itu kerja di pabrik ya? Peternakan. Pakan ternak ya. Oke, pakan ternak di salah satu daerah di Jawa Barat gitu kan. Nah, emang berarti kendi itu sebenarnya buat alat ritual dia? Iya, jadi setiap 1 tahun sekali kendi itu harus bukan 1 tahun sekali sih, 1 bulan sekali harus baru. Ganti baru. 1 bulan sekali. Dan abang saat itu nyenggol tuh, ya kan, nenggol. Itu kayaknya masih baru emang kendi itu. Kayaknya pas pecah itu isi dalam kendi apa itu? Air biasa. Air biasa, nggak ada bunga-bunganya? Nggak ada, air biasa. Yang selain kendi, samping-sampingnya ada apa lagi? Ada bukan bunga, tapi kayak dupa lah pokoknya, dupa yang berbatang gitu. Kayak dupa yang panjang ya, panjang-panjang. Kayak gitu. Kayak sajian-sajian kayak misalkan kan ayam, telur. Nggak ada. Itu cuma kendi sama dupa doang? Kendi emang yang satu kendi biasa air ya, yang satu kan ada 2 kendi nih. Yang satunya emang ada telur. Di atas kendinya? Tetap ada air juga. Di bawahnya kendinya, dalam kendinya itu ya. Cuman ada telur. Oke. Nah ternyata bos pakan ternak atau bos pabrik pakan itu nganut pesugihan. Ya bisa dibilang mungkin, iya. Oh, 1 tahun katanya berapa? 3 nyawa? 3 nyawa. 1, 2 itu sebelumnya siapa berarti? Apa si Andri? Siapa tuh yang kepotong tuh? Bisa ya. Ya itu yang tadi sebutin ya, itu yang kepotong. Nama asli mantar. Sama Rio. Rio tuh meninggalnya kenapa tuh? Kalau Rio kecelakaan. Karena kecelakaan, bukan di pabrik? Bukan.
Kan kecelakaan di luar. Tapi menurut istrinya dia gitu, menurut istrinya dia sempat dimimpin juga tumbal itu juga. Di situ. Emang dulu pabrik itu bekas apaan, Bang? Tahu nggak? Nah, saya kurang paham sih. Tapi memang saya dulu sempat tahu gudang itu, memang pada dasarnya itu dulu kalau nggak salah kosong sih. Kosong. Maksudnya kosong. belum ada pabrik ya? Belum ada. Oke, nah terus yang masuk mesin tangan itu gimana tanggung jawab pabrik itu ke? Ya ada. Ada asuransinya Ya, gitu. Pokoknya Tapi itu masuk ke uang kecelakaan tempel kerja aja juga udah. ya? Hah? Oh, Itu uang aja. tempel gitu ya. Terus udah bungkam deh tuh. Wah, berarti nyawa dibayar sama duit ya? ya begitulah. Kalau sekarang Kalau misalkan nih hari ini amit-amit ada yang celaka nih. tempel. Ya itu misalkan si korbannya ke klinik atau ke rumah sakit, ya pihak kantornya ke rumah. Ngasih apa lah ya? Iya, gitu ya? ngasih entah lah ngasih apa. Gitu. Berarti nyawa dibayar pakai uang. Karena saya sakit pun ada yang ke rumah. Dikasih apa? Ada amplop sih. Cuman Berapa? nggak diterima karena Jutaan? kan, ya nyampe puluhan. Kalau nggak ada yang saya dengar, yang saya tahu puluhan. Tebal dong itu berarti. Ya begitulah yang saya dengar ya. Cuman yang kemarin memang saya juga ada yang datang ke rumah. Ya gitu. Ditolak tuh uang itu ya. Ya kan kebetulan ada bapak juga. Bapak saya kan kebetulan Yang almarhum itu ya. ngerti lah gitu. Berarti misalkan itu uang abang terima, misalkan nyawa abang udah ini dong. Ya mungkin udah Nyawa dibayar sama uang ya. Kalau sekarang kekuasaan ya. Iya. Kuasa banget. Oke. Nah, terus kemudian nih, kata si orang pinter nih, kenapa si kuntilanak itu sempat ngincer Bang Ical? Jadi si kuntilanak itu sempat ngejar saya karena kan di situ kan memang ada kayak raja mungkin ya di gudang itu atau di pabrik itu ya ada raja mungkin. Nah si kuntilanak itu kayak bawahannya, jadi si kuntilanak itu disuruh sama rajanya gitu. Oh, intinya. Berarti pabrik itu luas dong ya? Ya. Gede dong kalau ternak itu. Gede banget. Ya berapa puluh hektar. Hektar, bener puluhan itu biasanya karena tuh. dari gudang ke kandangnya udah 2 kiloan jaraknya. Tapi masih satu lingkup itu. Masih lingkup itu. Nah, kan abang di situ kan kerja selama 1,5 tahun lah katakanlah kayak gitu. Ternyata udah 2 nyawa nih. Abang sempat nanya sebelumnya ke bosnya ada kayak kejadian kayak gini nggak? Hampir 17 orang sebelumnya. Tadi setahun 3. 17 bagi 3 berapa? Kita matematika lagi nih. 6 lah ya. 6, berarti 6 tahun. Terus abang tambah lagi. Enggak. Maksudnya abang pas kerja gitu. Abang pas kerja itu 1,5 tahun gitu. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu gitu kan. Ya oke. Sekitar 8 tahun. Dan sekarang pun masih. Wow. Soalnya saya kemarin telepon masih. Wah, bisa dituntut itu ya. Ya. Kalau para pakai situ speak up gitu ya, kayak termasuk Bang Ical ya mungkin yang itu ya semoga ini. Ya intinya sama duit mah berkuasa lah. Wah, intinya. Tapi jangan kayak gitu juga lah. Karena kaya itu adalah status, tapi kebahagiaan itu adalah keadaan. Iya bener, romantis jadi, juga ya. yang penting kita kebahagia. Bener. Ya kan? Nanti omongan kita dibikin status nih sama Mel Mutika nih. Taruh aja nih. Kacau. Gue baru kepikiran sekarang Mel ya. Gue ngapalin dari gitu. Enggak, itu spontanitas. Tapi jadi dari pengalaman itu yang bos pabrik itu dia mencari sebuah keuntungan yang banyak untuk memperkaya diri sendiri. Tapi dia nggak lihat bahwa yang kerja ini malah menderita nih. Menderita dalam artian kehilangan nyawa gitu loh. Ya iya, intinya awal masuk pun udah nggak masuk logika sih. Awal masuk udah nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Karena Oke. yang saya pikirin nih, pabrik nih ya kan, ya udahlah saya seperti biasanya kan ngelamin ini, kok cuma KTP doang. Oh iya, Gitu, biasanya semua bidang pekerjaan tuh kata Dan saya mah gratis nggak lagi. cuma KTP gratis. Gratis lagi nggak di Kalau nyari kerja emang gratis. ya. Iya kan? Memang. Tapi persyaratan ini loh, maksudnya minimal tuh KTP, KK, terus ya lampiran-lampiran CP itu surat lamaran itu kan. Tapi ini cuma KTP doang. KTP doang sih. Udah ada tuh. Ya kan gini, saya udah
ngasih nih. Semua satu berkas, satu amplop. Nih, Kata gitu. kata orang katanya, ini udah masukin ke tas. Yang saya butuhin ini. Dia nunjuk KTP. Oh ya udah. Wah, mau jadi buat pinjol nih. Bahaya ya. Pinjol bahaya. Jangan-jangan tuh masukin pinjol Ya, karena bahaya. KTP doang. Bahaya Kak. Bener. Masuk gak ke situ tuh, ya kan? Logika. Soalnya harus KTP otomatis sambungnya sama kakak dia tuh. Itu udah pasti dia tuh. Terus kayak surat lamaran, terus lampiran kayak SKCK dan sebagainya itu pasti wajib deh. Tapi ini Pasti. KTP doang ya. KTP doang. Terus sambil selfie gini. Itu mah udah. Oke, nah satu lagi, Bang Ical. Kenapa sih malam dikit 13 orang? Padahal kalau ini sampai 200 orang. Ya, saya menurut Apa mungkin nih gue nebak aja nih, apa mungkin shift malam itu pekerjaannya nyantai atau gimana? ya intinya bisa bilang nyantai memang nyantai. Tapi menurut mandor nih ya, saya nggak tahu sih menurut mandor mah yang bagian malam itu sebenarnya dipilih, bukan sembarangan masuk. Ini loh malam enggak dipilih. Untuk Ya bukan untuk tumbal atau apa ya, intinya yang siapa yang berani aja. jadi uji nyali ya? Iya, siapa yang berani aja. Saya poek pisan. Iya. Kalau Ini- mengikuti didinya. Ini kalau saya terawang nih saya nggak bisa nerawang. Oke. Berarti kalau malam itu shift 3 berarti ya? Sedikit tuh karena pertama kerjaannya emang nyantai. Emang. Terus orang-orangnya dipilih yang kuat-kuat mental. Gitu kan? Emang. Terus sambil kayak untuk jaga juga dong, jaga pabrik juga dong berarti. Iya, emang. Jadi Wah, kan- jadi double job gitu. iya. Makanya mungkin dikasih lemburan Ya gitu ya. mungkin ya. Intinya gimana sih ya? Kan namanya juga kita kerja di binatang hidup lah atau di hidup kan otomatis jangan sampai telat makan gitu. Maksudnya Oh, iya. makanya kita full. Nah, binatang aja nggak boleh telat makan ya. Apalagi Kenapa yang mereka kita- berdua tuh di belakang Iya. dia telat makan. Baru makan tuh. Kalau nggak nggak makan gue. Gitu. Oke, nah terus satu lagi nih. Ada kriteria tersendiri kan ya, kriteria ya kan bahasanya. Kriteria tuh kayak apa ya? Syarat ya kan, syarat jadi tumbal. Masa syarat jadi tumbal sih? Yang diinginkan pabrik tersebut apa mungkin yang tumbal itu yang mencairkan dia aja atau apa mungkin orang-orang yang udah dipilih yang kerja itu shift malam terus gitu loh. Enggak, memang random, Bang. Random. Berarti yang nggak dapet Yang shift malam siang- juga siang akan ini Iya. juga. Ya sebelum saya masuk sempat ada katanya siang-siang itu mah nggak jatuh, nggak masuk ke mesin, nggak apa, pingsan, nggak ada. Oh. Sebelum saya itu. Jadi bukan gara-gara nyenggol kendi atau mungkin gara-gara di shift malam terus berbulan-bulan, tapi kadang yang pagi siang juga Random. Ya, random mungkin gitu ya. Lihat hari apesnya kali lah. Oh iya. Oke. Nah sebelum ditutup nih Bang Ical, mungkin Bang Ical punya pesan gak nih untuk teman-teman semua atau mungkin Bang Ical punya apa sih hikmah dari pengalaman Bang Ical yang tadi dibagikan ke teman-teman semua nih? Ya pokoknya kita dimanapun ya harus hati-hatilah kalau bekerja, pastilah gitu mah ya, dan jangan sompral aja gitu aja. Dan selalu waspada ya. Harus waspada. Kalau nggak jelas. waspada langsung aja PA lu. Emang iya. Iya kan. PA lu. Iya. Gitu. Loh kok hilang gitu. Lah kok hilang. Dar gitu kan. Oke nih seru juga ya. Pengalaman Bang Ical yang tadi ada tragisnya juga ya, ada tragedi juga, lucunya juga ada. Harus. Ya kan? Terus hikmahnya juga ada. Tapi satu lagi kelupaan nih. Pas nyembuhin itu kan diolesin beras kencur malam-malam. Nah itu disaksikan sama siapa? Sama keluarga atau istri, anak? Semua ada istri sama orang pintar itu. Berarti nggak pakai papan dong? Nggak, cuma pakai ini doang, sarung doang. Tapi semua badan. Semua badan. Airnya dari mana? Sumur atau dari mana? Dari kali. Oh. Harus dari kali harus. yang air mengalir. Dari kalinya bukan dari sekitar, dari sono, dari pabrik itu. Oh. Ambilnya kan di belakangnya ada kayak kali-kali gitu, kali kecil gitu. Di situ. Dari situ. Oke, jadi kejawab nih. Untung keingetan tuh masalah yang beras kencur. Soalnya tadi gue keingetan kunyit nih. Jadi Bang Ical di bumbu kuningin gitu. Langsung jadi Oh, diungkap. Sebelum jadi kembali saya diungkap. Kacau. Oke.
Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Ical nih udah membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Kita doakan Bang Ical beserta keluarga panjang umur Bang ya, sehat selalu. Amin. Dan juga mudah rezeki. Begitupun juga teman-teman semua yang nonton di rumah bersama sanak saudara. Kita sama-sama doakan semoga panjang umur, terus sehat selalu dan juga murah rezeki. Dan Bang Ical hati-hati di jalan pulang ya Bang ya. Gitu. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ical ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau bekerja di salah satu pabrik apapun itu, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ical, makasih banyak nih ya. Alhamdulillah. Bungkus.